Halo Sobat Lotus, kembali lagi bersama kita tim Lotus Andalan Sekuritas bersama Mas Fat Aliansa Senior Research ya. Kita dan saya Umar Abdullah. Hari ini kita mau buka topik nih, mendadak bahas. Kenapa hari ini kita buka ini? Karena Mas sebenarnya baru 1 hari yang lalu itu telah terjadi event besar di Indonesia, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta segenap jajarannya. Senyum dong Mas, kayak tegang. Hari ini indeks lagi bagus tuh, jadi harusnya kita cerah ceria. Oke. Hari ini kita mau bahas guys, bahwa setelah pelantikan apa sih yang terjadi sama indeks IHSG kita. Kalau dari tadi pagi dan sebelum-sebelumnya memang terlihat banget tuh bahwa animo market luar biasa, sentimen bagus, foreign juga join terus gitu ya. Tapi kita nggak tahu seberapa bertahannya Momentum positifnya dan positifnya. Tapi sebelum kita masuk ke tadi impact dari arah IHSG setelah Prabowo, mungkin sebaiknya kita ulas sedikit Mas perihal fenomena globalnya. Karena kan setahu saya nih kita masih omongin kondisi Amerika, inflasinya, suku bunganya dan segala macamnya. Plus orang yang suka lupa beberapa tambahan di luar Amerika, yaitu China dan ECB cut rate. Boleh dikupas sedikit nggak Mas sebelum kita masuk ke inti? Oke, jadi kalau misalnya dari sisi global, dari Amerika sendiri ya, fokus pasar tuh satu, dia akan lihat dari sisi data ekonomi yang akan dirilis. Jadi seperti kita ketahui, statement dari Bank Sentral di Amerika Serikat bilang bahwa mereka akan terus bisa melakukan pemangkasan apabila data-data itu mendukung. Makanya dibilang data driven kan. Jadi kalau misalnya inflasinya terlepas kemarin sempat naik dikit atau nggak sesuai dengan ekspektasi pasar, tapi setidaknya masih trending down, masih turun lah. Major trendnya turun. Iya betul. Jadi kan targetnya kan 2%. Jadi tetap masih menuju 2%. Secara kutip masih on track. Selain itu juga kalau dilihat di Amerika itu yang sekarang menjadi pembahasan, yang menjadi fokus juga itu adalah pemilihan presiden di sana. Sekarang ini lagi rame-ramenya ya. Ya, karena ini udah mendekati nih di November kan. Dan Donald Trump ya. Ya, dan sejauh ini kalau dari sisi polling Donald Trump yang jauh lebih memimpin dibandingkan sama si Kamala Harris. Jadi bisa dikatakan potensi yang menang itu adalah Donald Trump. Tetapi pasti ada tetapinya dong. Tetapi betul. Jadi baik lagi, justru kalau misalnya tadi pas kita ngobrol-ngobrol ya, mendekati hari H pemilu, manuver dari lawannya ini kita pengen lihat sih. Karena pernah ada kejadian kan zaman waktu itu Hillary Clinton sama Donald Trump kan. Oh iya, saya ingat tuh. Orang expect bahwa udah pasti Hillary Clinton menang. Itu baru aja kemarin tuh lewat di timeline-nya saya Mas Umar, tanggalnya belasan Oktober, jadi beberapa minggu sebelum pemilu tahun pada saat itu Hillary Clinton jauh banget memimpin. Tiba-tiba ada suatu hal, ada informasi yang muncul ke publik, langsung suaranya drop. Nah, manuver-manuver ini yang sebenarnya bisa bikin, mungkin kalau dari sisi global ini yang harus diperhatiin sih. Tapi sebenarnya kalau yang menang Trump, akankah membawa kebaikan atau sebaliknya? Plus minus ya, jadi kan kalau kita tahu ya dari sisi Trump lebih diindikasikan dia lebih cinta damai lah bisa dibilang kan. Di bawah pemimpinan dia lebih ya? Iya, dia nggak yang ibarat tanda kutip perang yang seperti saat ini tuh dia lebih menghindari lah kalau boleh dibilang. Terus dari sisi beberapa regulasi memang dia lebih pro-nya ya ke orang Amerika, dia kurang suka dengan imigran. Ya, tapi baik lagi itu kan memang dari sisi kampanye ya, kita mesti lihat pas dia sudah menjabat, dan background ini kan pengusaha ya, jadi mungkin bisa ada beberapa hal yang bisa berubah dalam waktu dekat ketika nanti dia yang menang gitu. Tapi kalau nggak salah kemarin tuh waktu Trump memimpin tuh trade war tuh luar biasa ya. Trade war ya, bukan perang yang fisik beneran, ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya nanti dia menang, apakah nanti tensi sama Cina masih bisa tinggi apa enggak? Itu mau Donald Trump, mau Kamala Harris kayaknya sama-sama aja sih. Jadi itu nggak ngefek lah ibaratnya. Gitu. Sentimen lain Mas perihal Middle East. Kalau dari Middle East sebenarnya keadaan saat ini tuh bukan suatu hal yang baru ya. Ketegangan di Timur Tengah itu bukan suatu hal yang baru kejadian kemarin-kemarin ini. Jadi memang ini udah berlangsung cukup lama Mas Umar. Nah, cuma memang kalau yang saya lihat sekarang ini tensinya itu naik turun kan ya. Nah, memang kalau dalam keadaan sekarang yang bisa kita perhatiin juga adalah kira-kira meluasnya ke arah mana nih Timur Tengahnya ini. Apakah memang terpusat di satu tempat atau dia berpeluang untuk bisa meluas lebih besar lagi, karena itu efeknya ke jalur distribusi nanti ke depannya kan. Kayak waktu zamannya Rusia sama Ukraina, karena harapannya sih nggak meluas ke sana. Tapi baik lagi lebih kelihatan arahnya nanti mungkin setelah electionnya Amerika gitu loh. Jadi kalau sekarang justru malah nggak terlalu kelihatan. Tapi Mas, saya bisa menyimpulkan sedikit nih.
kan kita punya katalis kalau di Indonesia sudah oke, tinggal di Amerika which is namanya election. Kalau election terjadi maka harusnya mereka tetap mempertahankan indeksnya Seharusnya. pada jalur yang baik gitu ya kira-kira Seharusnya. Jadi on that way kita harusnya masih aman sentosa. Harapannya seperti itu. Tapi baik Harapannya lagi, gitu ya. tadi yang seperti saya bilang karena ini suaranya beda jauh, mungkin manuvernya ini kita nggak tahu ini seperti apa yang bisa bikin short term volatility-nya naik gitu. Itu aja sih paling. Siap. Mas, ada tambah yang kedua tadi, China stimulus sama ECB cut rate itu perlu dibahas nggak sedikit aja? Ya kalau dari Eropa lebih yang kerasa di market terutama di Indonesia tuh dari Cina ya. Kita tahu waktu pas kemarin stimulus Cina banyak justifikasinya bilang bahwa outflow nih pindah ke Cina segala macam. Sebenarnya kata kunci dari apa yang dilakukan sama Cina saat ini adalah sebenarnya tuh angkanya mau berapa sih stimulusnya? Berapa besar stimulusnya? Berapa besarnya gitu. Ya. Betul, karena kalau misalnya kita lihat misalnya nanti kita akan dengar gitu ya, mungkin dalam waktu dekat, angka stimulusnya sekian untuk ibaratnya distribusi, kita dengar ya pemotongan dari sisi suku bunga, kita dengar dari sisi down payment buat properti dan segala macam. Terus juga nanti akan stimulus lebih besar lagi buat masyarakatnya. Cuma angkanya ini yang kita masih mencoba menghitung. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya gini sih Mas Omar. Nanti ketika angkanya muncul, cukup nggak? Ya, jadi sebenarnya Cina tuh agak masih panjang sih sebenarnya. Kalau cuma itu hanya short termnya aja gitu ya. Tapi masih butuh waktu lah. Siap kalau gitu. Mas, ini saya geser sedikit ya ke lokal. Jadi setelah kita tahu bahwa global so far sih menurut saya kondusif gitu ya. China ECB cut rate juga mendukung. Di makro lokal juga kita trade balance bagus, rupiah stabil gitu ya, stabil 15.4, 15.5 ya, around that number. Nah yang menjadi topik kita hari ini adalah kemarin tuh Pak Prabowo beserta Mas Gibran sudah melantik jajaran menteri yang baru, and amazingly itu agak banyak tuh Mas tuh. Bukan agak banyak, terbesar sejak era reformasi sepanjang sejarah ya gitu loh. Jadi ketika kita ngomongin menteri yang banyak, is it a good positive vibe atau bukan sih? Karena hubungannya kalau saya pribadi ya, menteri banyak artinya anggaran akan naik, kira-kira gitulah. Dan satu kementerian ada yang punya 3 wakil lagi. Exactly, betul. Kalau Mas Fat sendiri nih melihat nih ketika Pak Prabowo sudah dilantik dengan menambah staf tambahan sebagai tim sukses mereka dalam menjalankan pemerintahan, apa sih impactnya? Iya, sebenarnya kalau dilihat kan Pak Prabowo itu kan memang mendengungkan ngejar pertumbuhan bisa sampai 8% kan. 8% betul, ya. Jadi itu yang mau dikejar lah ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau mau ngejar ke arah sana kita harus full tim nih gitu loh. Harus ibaratnya gotong royong lah semuanya dengan jumlah yang memang mungkin lebih besar. Itu bisa dijustifikasi ke arah sana. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup? Apakah bisa nyampe nggak program-programnya ke arah sana? Itu masih butuh waktu Mas Umar. Jadi kalau saya ngelihatnya dari keadaan sekarang mungkin pasar akan netral melihat kabinet yang banyak seperti ini. Meskipun kalau saya menggarisbawahinya ternyata mayoritas itu lebih banyak yang politisinya. Bukan profesional. Betul, itu yang pasti loh. Kok waktu itu bukannya maunya lebih banyak profesionalnya kan? Tapi ya sudahlah, itu sudah terbentuk. Nah, pasar akan melihat gini, dengan semua yang sudah dipilih saat ini, kira-kira apa yang bisa program-programnya apa aja nih? Dari kementerian-kementerian ini nih yang mungkin kita akan dengar dalam waktu dekat juga gitu ya. Siap. Dan pasti pasar akan fokus juga dengan 100 hari programnya Pak Prabowo nih. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dan mungkin APBN ada perubahan kita nggak tahu juga. I see. Ya karena untuk bisa mengejar 8% ibaratnya kita nggak bisa kerja biasa aja gitu loh. Harus superior gitu. Siap. Ya, itu sih. Saya siap. Saya juga siap. Tapi sayangnya saya nggak ditelepon sih kemarin. Mas Pak ditelepon nggak kemarin? Matiin teleponnya. Oh, saya biasa ditelepon pinjol biasanya. Mas, saya geser nih. Kita kan fokus nih kemarin ketika Pak Prabowo dilantik, kita agak hype terusnya banyak program unggulan di Pak Prabowo. Salah satunya yang paling dahsyat di market itu adalah properti 3 juta rumah. Kita bahas satu dulu Mas. Dari properti itu kira-kira seberapa besar vibe-nya buat IHSG sendiri? Iya, sebenarnya untuk ngejar 3 juta rumah kan kalau di zamannya Pak Jokowi kan 1 juta rumah ya per tahun. Ini kan 3 juta berarti kenaikannya hampir 3 kali lipat lah kalau boleh bilang. 1 jadi 3. Itu banyak gitu ya, Mas? Banyak banget, bukan banyak. Banyak banget. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang apakah akan berimbas atau tidak ke pertumbuhan Indonesia pasti akan ada. Imbasnya pasti ada. Kayak kita ngomongin aja
kebutuhan semennya lah, kebutuhan keramiknya Artinya lah, properti dan investasi turunannya akan ya? besar-besaran, betul. Oke. Kita pasti akan besar-besaran. Nah, memang yang akan menjadi pertanyaannya adalah untuk bisa menjalankan 3 juta rumah per tahun itu kira-kira nanti pendanaannya akan seperti apa? Itu kan yang akan menjadi pertanyaan berikutnya kan. Makanya kalau dari si market kita kan akan selalu ngeliatnya, oke, kalau kejadian seperti ini kira-kira siapa yang akan diuntungkan, siapa yang dirugikan kan. Iya. Nah, jadi ketika ingin membangun 3 juta rumah, siapa yang suruh bangun, uangnya siapa yang suruh nyari, oke, terus nanti siapa aja yang diuntungin nih, ya kita fokusnya ke arah sana kan. Nah, kalau dari itu pasti ada yang diuntungin. Betul. Terus mau nanya sahamnya apa nih? Saya mau nanya sahamnya apa, cuma udah lari sih mas, udah terlambat kayaknya. Tapi serius nih, masih ada nggak? Kan tadi saya note ya bahwa rumah itu ada tanahnya, ada rumahnya, ada semennya, ada catnya. Kita nggak boleh spill ya namanya ya ini ya. Boleh. Plus sama financingnya. Ketika ngambil rumah pasti pakai bank dong, biasanya gitu loh. Apalagi Gen Z itu biasanya dia punya cicilan dan segala macam skema-skema itu. Berarti ada banyak sektor sebagai turunan dari program 3 juta rumahnya. Efek dominonya sebenarnya besar sih. Besar. Cuma memang yang harus dipastikan adalah cara pendanaannya akan seperti apa. Terus kita agresif dalam membangun pasti itu bagus lah ya. Tapi harus terkontrol juga. Jangan sampai nanti mungkin ada yang macet atau yang mandek gitu kan. Itu yang biasa itu di kota-kota besar. Mas, boleh tadi spill sedikit Kak? Beberapa emiten dari project rumah 3 juta itu dan turunannya ya yang diuntungkan kira-kira siapa? Iya, jadi kalau misalnya pembangunan 3 juta rumah yang lebih diuntungkan sebenarnya bukan ke ya developer pasti akan dapat imbasnya lah. Tapi yang akan lebih diuntungkan itu pasti satu yang pendanaan dari mana? Karena untuk bangunan pasti butuh biayaan kan. Ya, jadi perbankan tuh pasti akan kena imbasnya, terutama perbankan yang fokusnya di sektor properti kayak BTN. Betul, BTN pasti dia akan diuntungkan dari itu. Saya baru jual lagi kemarin. Ya. dan mereka emang fokusnya kan di properti kan. Selain itu juga ya pasti untuk membangun rumah itu perlu bahan dasarnya, semen. Ya, kita tahu lah kayak SMGR, pasti akan diuntungkan dari keadaan itu juga. Terus untuk bangun rumah itu pasti perlu ngecat juga. Ya, itu kan ada emiten yang memang seperti kayak Avia juga ada. Mungkin kalau bisa dibilang yang toko bangunan yang jualan cat saya nggak tahu ya, mungkin nggak langsung terkorelasi langsung kena imbasnya. Terus juga keramik kan nggak mungkin dong tanah kan nantinya kan. Jadi Arna itu pasti harus akan diuntungkan dari keadaan itu. Jadi kalau dilihat banyak berarti ya? Banyak dan ini kan sebenarnya ngebangun ini impactnya secara langsung akan kena ke emiten ini, secara tidak langsung pasti akan banyak menyerap tenaga kerja juga. Jadi sebenarnya bagus. Somehow project ini sebenarnya akan menjadi alat putar ekonomi, betul ya? Bisa membuat ekonomi lebih bergairah gitu ya. Mas, saya geser sedikit nih. Yang lain tuh ada project makan gratis. Makanan bergizi. Tapi gratis loh ini. Iya gratis. Kalau bayar nggak program dong. Ya, bayar sendiri. Kalau dari situ gimana Mas? Apa emiten mana yang diuntungkan sektornya emitennya? Iya, jadi kalau mengenai ini dari semua program Pak Prabowo yang menjadi salah satu prioritas utama itu adalah ini sebenarnya. Ya, karena memang ya memang kalau dilihat mau ngasih impact secara langsung ke masyarakat, secara kutip benar-benar masyarakat langsung ya ini salah satu program yang akan dijalani langsung. To the point. Betul, to the point. Cuma memang angkanya ini kan terakhir kan dibahas bahwa per tahun itu dibajetin sekitar 70 sekian triliun kan, dan memang itu beberapa waktu lalu dibahas. Terus memang nggak menyasar langsung semuanya gitu loh, menyasar bertahap, dan memang yang menerima itu waktu itu pembahasannya adalah anak sekolah. Ya, anak sekolahnya bukan sekolah yang Mas Umar kan udah kuliah kan. Jadi sekolah itu sekolah saya nggak salah sampai SMP kalau saya tidak salah. Terus juga yang balita sama ibu hamil dan menyusui gitu loh. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari nanti implementasinya bisa aja angka itu mungkin jadi naik. Ya, bisa aja nanti masyarakat yang dapatnya juga mungkin akan bisa lebih banyak yang dapat. Spesifikasi atau klasifikasi penerima juga mungkin bisa aja berubah. Jadi program ini masih mungkin ada modifikasinya sih. Nah sekarang dari program tersebut emiten mana yang diuntungkan? Iya, kalau sekarang kan ngomong makan bergizi itu komponennya udah pasti nggak karbohidrat doang kan. Karbohidrat pasti kita ngomonginnya beras, nasi lah ibaratnya ya. Ya berarti emiten-emiten yang terkorelasi itu akan diuntungkan. Tapi sebenarnya untuk
kalau memang mau ngejar menurunkan stunting, saya bukan ahli gizi sih. Iya, cuma kelihatan sih. kalau baca ya, kurang gizi kurang banget kan. Jadi tapi kalau misalnya ngeliat dari keadaan dari yang saya baca untuk bisa memenuhi itu, kayak misalnya mau ngurangin stunting segala macam, protein salah satu yang harus dinaikin. Nah protein ini kan masalahnya adalah kan nggak murah. Maksudnya pilihannya banyak, bukan nggak murah, pilihannya banyak. Jadi mau makan ikan, mau makan daging sapi, ayam atau telur. Nah memang kalau dari pilihan-pilihan ini yang masuk akal harganya mungkin masuk ke budgetnya Badan Gizi Nasional, ya mungkin ya yang berhubungan dengan perunggasan. Oke, I see. Nah itu ini yang mungkin akan lebih masih punya cerita panjang. Berarti saya note nih unggas dan turunannya gitu Unggas ya. dan turunannya ya. Yang nanti akan diuntungkan gitu ya. Betul. Jadi kan kalau kita lihat kan Mas Gibran juga udah mulai ngetes juga kan, terus di beberapa daerah. Dan nggak cuma daerah kecil loh, daerah besar juga. Waktu di SMA juga saya lihat juga dicobain gitu, makan nasi teriyaki. Nah itu kan ayam kan ini dikasih lihat. Nah terus komponen lainnya juga kalsium, Mas Umar. Kalsium. Ya, kalsium susu ya, susu. Kalau misalnya dilihat kemarin itu kan ada susu yang dikasih. Nah cuma memang yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya mau kasih lebih banyak populasinya, populasi sapinya atau mungkin produksi dari susunya itu siap atau enggak gitu. Apakah nanti perlu impor juga? Panjang ceritanya ya. Agak panjang sebenarnya. Tapi yang penting dilihat adalah pertama programnya bagus. Programnya bagus. Betul ya. Bagus. Tinggal implementasinya gimana. Teknisnya lah. Teknisnya. Sama tadi kayak juga saya lupa bahas kayak properti bagus, tapi seberapa lama juga nih panjang programnya gitu ya. Karena kan itu memakan waktu dan biaya gitu ya. Betul. Mas saya geser yang lain nih. Ada salah satu programnya namanya CPO. Nah, itu B40 betul. Itu gimana Mas? Iya, jadi sebenarnya kalau komoditas kelapa sawit ini kan salah satu komoditas unggulan dari Indonesia sebenarnya kan. Kita salah satu perusahaan terbesar di dunia sebenarnya. Cuma memang marketnya kita itu memang nggak bisa masuk lebih besar lagi kayak di Eropa kita ditentang gitu kan. Di ban gitu ya. Iya, ke Amerika juga susah. Kenapa? Karena emang sebenarnya kelapa sawit itu punya saingan namanya minyak kedelai. Mereka lebih prefer minyak kedelai gitu loh. Jadi mereka pakai kompetitornya kita gitu loh. Jadi memang untuk arah sana emang agak susah. Tapi kita bisa aja menambah nilainya dari penggunaannya. Nggak cuma buat minyak goreng doang, tapi bisa buat campuran bahan bakar. Makanya arahnya itu campurannya nanti 40%. Target ya. Targetnya. Meskipun kalau misal dibilang negara-negara lain nggak ada yang pakai kok. Di Eropa atau di mana dibilang yang saya baca kayaknya cuma sekitar 7% ya karena mereka nggak produksi kan. Mereka bukan produsen terbesar dong. Tapi kalau kita kan ya nggak apa-apa dong kita mau naikin. Nah cuma memang nanti tinggal itu satu. Kedua terakhir sebelum perubahan struktur menteri ini Pak Luhut sempat bilang bahwa nanti lahan itu nggak boleh nambah lagi. Bisa kebayang kan? Penggunaan dalam negeri akan ditingkatkan, lahannya nggak boleh ditambah, nggak boleh ditambah, udah pasti konsumsinya akan meningkat dari dalam negeri gitu loh. Jadi bisa jadi Pak Prabowo ini bisa jadi game changer buat si CPO juga sih. Setelah tidur lama banget. Saya note ya Mas ya. Karena kita ini saya salah satu orang pemerhati CPO gitu ya. Sampai bosan tuh cuma merhatiin doang gitu kan. Merhatiin aja gitu loh. Tapi beberapa bulan terakhir itu ada spike di sektor ini gitu loh. Terlihat dari beberapa saham unggulan Astra, Ali, Asep dan segala macam turunannya. Tadi saya note juga ya bahwa tidak boleh menambah lahan. Berarti ada 1-2 emiten yang diuntungkan karena pemilikan land bank yang besar gitu ya. Betul. Tapi kalau salah ini CPO itu agak lama ya. Betul. Jadi kalau CPO itu memang karakternya kita punya lahan, kita tanam bukan berarti besok dia langsung tumbuh. Jadi dia kita tanam butuh waktu 3 tahun sampai akhirnya dia mulai menghasilkan. Baru mulai loh, belum di prime-nya. Dan kalau nggak salah di prime itu sekitar 7 tahunan ke atas. 7 tahunan betul. Jadi ya yang punya lahannya besar dan umurnya itu lagi masa-masa kemasan itu yang paling diuntungkan sih dengan regulasi. Nah Mas, tapi kan tadi kita lihat nih bahwa programnya bagus nih. Sementara semua program itu pasti butuh dana dong. Betul ya. Ada satu yang agak-agak membuat kita malas bahas nih namanya pajak. Karena kalau kita sudah itu tuh mana acaranya. Karena kalau kita bilang programnya bagus sekali, ini oke semua, tapi dananya dari mana? Ada gosip bahwa pajak itu akan naik 11% sampai menjadi 12%. Ya. Mungkin terlihat cuma 1 poin aja gitu ya. Tapi kalau kita persentasekan besar banget. 1 dari 11 itu roughly 9%-an. Betul. Jadi itu agak-agak mengganggu daya beli masyarakat. Mengganggu kita semua sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Fat sendiri tuh sebenarnya programnya oke, ditopang oleh penambahan pajak
Ya. Any view? Iya, sebenarnya makanya kenapa nama Bu Sri Mulyani muncul itu sesuatu hal yang memberikan harapan sih. Karena beliau adalah orang yang sudah bikin programnya, blueprintnya udah panjang. Oke. Jadi tinggal meneruskan dan sudah tahulah apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, terkait nanti mengenai masalah PPN ini, saya nggak tahu apakah nanti last minute masih bisa di ini lagi, saya nggak tahu. Tapi terakhir kemarin bilang enggak, tiba-tiba jadi gitu. Jadi berubah kan. Jadi harapannya sih masih ada sedikit harapan lah untuk nggak dinaikin. Karena gini, sebenarnya bukan masalah Mas Umar. Tadi seperti kita bahas di awal-awal, kalau kita mengejar pertumbuhan yang signifikan, otomatis kita nggak bisa kerja biasa aja. Dan butuh dananya tuh luar biasa besarnya. I see. Dan kita tahu bahwa secara aturan di Indonesia yang namanya defisit itu di cap-nya yang kesekian gitu. 3%-an ya? Ya, kalau untuk defisit anggaran 3% terhadap PDB. Tapi kalau misalnya debt to GDP-nya, utang terhadap GDP-nya itu sekitar 50%, nggak boleh lebih. Ya. Betul, kalau saya sekarang 39. 39. Jadi pertanyaan ada gini, kalau misalnya rakyatnya nggak disuruh bayar lebih, ya terpaksa kita nyari tempat lain. Tapi kalau misalnya rakyat sekarang dipaksa bayar lebih, rakyatnya lagi happy apa enggak? Nah, boro-boro Mas Umar lagi happy enggak? Lumayan. Lumayan enggak maksudnya? Jadi kalau misalnya dari keadaan kayak sekarang, mungkin yang pasti nanti akan menjadi cerita menarik ya ke depan kalau saya ngeliatnya adalah pengkoleksian pajak terutama untuk mereka yang selama ini mungkin nggak tersentuh bukan yang maksudnya yang orang kaya banget ya, tapi yang tier 2 tier 3-nya gitu loh. Misalnya selama ini kota-kota besar udah rata nih, yang di kota yang lebih tengahnya dong, yang lebih ketiganya lagi dong. Nah, itu akan menjadi cerita baru. Saya kebayang sih Mas, itu dulu kemarin tuh ada yang masalah online yang betul, itu banyak lah yang disasar artinya gitu ya. Betul. Nah, cuma balik lagi dengan kita daya belinya lagi begini, apakah nanti dengan cara, saya nggak tahu cara akan seperti apa, tapi ya suka nggak suka mau nggak mau itu pasti akan dilakukan. Nah, balik lagi ke PPN tadi lagi. Apakah harus dinaikkan atau tidak? Harapannya sih enggak. Ya, harapannya sih ada solusi yang lain. Makanya kalau yang saya bilang, justru setelah pelantikan ini kita pasti akan dengar nih beberapa program-program yang akhirnya kejadian nih, akhirnya enggak. Jadi sebenarnya pemerintah Pak Prabowo saat itu baseline itu lagi enak banget tuh. Dari minus gitu mulainya. Dari bawah nih. Dari minus malah kan. Berarti orang lagi capek banget, lagi gini disuruh naikin pajak lagi. Jadi untuk bikin happy-nya tuh jadi dia dinaikin. Tapi itu bener loh Mas, di masyarakat ya. Kita kan ekonomi menengah ke samping nih gitu ya. Saya itu bahwa kemarin data inflasi Indonesia itu deflasi 5 bulan berturut-turut ya. Kita bilang hebat nih inflasi itu, tapi kan sebenarnya implicitly ada pengertian bahwa daya beli nggak ada gitu. Jadi kalau kita bilang daya beli udah lagi begini, PHK juga lumayan banyak, pengangguran saat ini gitu ya. Terlihat dari angka-angka Gen Z dan seterusnya lah gitu ya. Jadi somehow kok kayaknya kurang pas timingnya gitu lah. Tapi overall kita kan mesti yakin ya terhadap kepemimpinan baru nih. Saya sama sedikit nih bahwa some of the team itu orang lama. Betul. Sehingga mereka sudah punya program yang sejak lama. Artinya nggak usah bikin baru lagi, nggak ada berantem lagi, tinggal menjalani aja. Betul. Harusnya lebih gampang. Next problem adalah tadi programnya bagus-bagus, bisa mendongkrak ekonomi, tetapi ada cost di depan yang mesti disiapkan. Cost itu tadi saya mendengar yang Mas bilang tadi, dari debt to GDP 39 maksimum bisa 50%. Aturan saat ini. Iya, artinya kita masih boleh ngutang lagi gitu ya. Masih diizinkan gitu ya. Begitu juga dengan defisit kita. Biasa 3%, sekarang kayaknya boleh 5% kalau nggak salah gitu ya. 3% maksimal. Jadi aturan saat ini tuh di cap-nya di angka tersebut. Nah, cuma mungkin kita kan kalau di pasar terbiasa untuk mencoba melihat ke depan akan seperti apa kan Mas Ahmad. Pasti sudah ada plan B-nya. Apakah kita harus otak-atiknya nih? Angka ini gitu loh. Jadi 3 mungkin jadi 4, jadi 5. Meskipun pasar pasti akan kaget kan, tapi ya kita nggak ada yang tahu itu. Tapi saya boleh note ya, ini my personal view. Kalau kita berhutang itu nggak haram loh, dan nggak produktif ya. Boleh-boleh aja berhutang itu selama produktif tadi. Jadi kalau kita ngutang tapi buat beli baju ya salah, tapi kalau ngutang buat beli mesin seperti mesin ekonomi Pak Prabowo ini, harusnya itu is a very good news gitu ya. Kira-kira ya. Dari semua program itu Mas, tadi belum dibahas tuh
jagoannya Mas Fat nih apa sih? Ini kita ngomong dari kabinet yang ada atau apa yang menarik dari keadaan sekarang? Kan kita lihat nih pertama dari programnya Pak Prabowo tadi ada properti, ada CPO, ada makan gratis gitu ya. Saya mau tanya dulu nih, unggulan emiten yang menurut Mas Fat akan terdampak langsung. Iya, jadi kalau kita mengkaitkan dengan kabinet yang ada secara logika, mereka yang nama lama dan memang menjadi perhatian pasar itu yang paling punya impact besar ke pergerakan di saham di saat ini. Jadi yang pertama kementerian satu udah pasti BUMN. Ya, nah udah Pak. Jadi kalau misalnya dibilang pro kontra ya, bagus satu dia pro kontra ya. Tapi kan kita tahu bahwa di era ini dividennya gitu kan. Di sektor perbankan betul, ya. Blueprintnya juga udah dipersiapkan. Ada beberapa emiten yang memang lagi coba roadshow supaya bisa dijual keluar untuk investasi segala macam. Jadi itu harusnya akan dapat impact dari sana. Jadi itu kementerian pertama. Yang kedua kesehatan udah pasti. Jadi kalau misalnya kesehatan. Jadi kalau misalnya dilihat memang sektor ini jarang banget, maksudnya orang nggak terlalu fokus lah. Orang banyak fokus ke komoditas, bank dan segala macam. Tapi salah satu sektor yang memang dari COVID sampai sekarang itu pertumbuhannya on track positif terus ada sektor kesehatan itu rumah sakit. Kalau dilihat di bawah kementerian saat ini itu salah satu yang banyak terobosannya terlepas pro kontra. Tadi saya mikir rumah sakit berkembang, berarti banyak yang sakit dong Mas? Enggak juga sih. Cuma dari sisi aturan-aturannya banyak yang akhirnya lebih menguntungkan ke sana. Terus juga jelas Kementerian Keuangan ya itu impact-nya semuanya dapat ya. Nah mungkin yang baru-baru ini kita akan lihat itu adalah kementerian yang berhubungan dengan perumahan. Ya karena kan pembangunannya akan signifikan kan. Jadi kalau misalnya tanya dari kabinet ini, dari yang ada sekarang di depan mata, apa aja sih yang diuntungkan dari kabinetnya ya? Saya ngomong kabinetnya ya. Satu udah pasti yang berhubungan dengan perbankan, apalagi yang berhubungan dengan tadi properti tadi, ya perbankan yang memang rajin bagi dividen juga pasti akan pasti dividennya. Tapi ini jadi old school semua ya? Kalau misalnya bank bisa coba baik lagi kayak BTN tadi kan agak-agak jarang BTN. Terus kalau misalnya dari sisi properti tadi mungkin yang memang bahan dasar tadi tuh Mas Umar. Yang berhubungan sama semennya, berhubungan dengan catnya, berhubungan dengan keramiknya, yang karena sebenarnya yang paling diuntungkan mereka ya. Kan bangun duluan. Itu yang sebenarnya paling diuntungkan duluan sebenarnya di depan mata. Terus juga kalau misal dari si keadaan ini juga sebenarnya dengan kabinet yang ada sekarang harapannya itu juga kan sebenarnya pertumbuhannya akan lebih bagus kan ya ke depannya ya. Dan sebenarnya Pak Prabowo juga pas banget memulai pemerintahan itu pas lagi era suku bunga tuh lagi turun sebenarnya kan. Lagi di atas mau turun. Betul. Lagi baru mulai ibaratnya. Jadi sebenarnya mungkin nggak terlalu terkorelasi dengan kabinet sekarang, tapi sektor-sektor yang memang diuntungkan dari era pemangkasan suku bunga itu harusnya juga kan dapat imbas juga tuh Mas Umar. Ya, jadi kalau misalnya nggak terlalu berhubungan sama kabinet tapi juga diuntungkan dari keadaan ini, ya perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi, yang dengan digital itu harusnya juga akan mulai berkembang saat ini sih. Bisa menjadi satu perhatian sih. Saya geser ini topik terakhir Mas ya. Kita sudah tinggal beberapa menit lagi. Jadi dari semua itu kabinet timnya budgetnya hopefully ada. Terus kalau dilihat dari market nih, di hari pertama setelah pelantikan ini, banyak sektor-sektor itu berterbangan, khususnya beberapa grup saya boleh sebut ya. Ada grupnya Panin, ada grupnya MTEK, MTEK SMA buka, itu yang mendominasi pergerakan. Kalau Mas Fat sendiri nih melihat fenomena ini, what is your view? Corporate action. Jadi kalau misalnya Sobat Lotus nyari emiten atau perusahaan-perusahaan yang memang dia nggak hanya terkorelasi dengan keadaan sekarang, tapi dia bisa aja gerak terus meskipun marketnya itu volatile, mereka yang punya corporate action sih, atau mereka yang punya potensi corporate action. Itu yang akan lebih diuntungkan. Kalau dari si Panin terlepas dari tahun 2013-14 mau dilepas enggak. Betul. Ya, tapi kalau misalnya sampai kejadian mungkin akan luar biasa sih. Gitu karena selama nggak tahu ya, koreksi kalau saya salah Mas Umar, tapi selama saya pas di pasar saya perhatiin hampir nggak pernah ada statement bahwa dari sisi keluarga pemilik ngontrolnya itu mau lepas juga gitu. Baru-baru kali ini saya dengar dia benar-benar mau. Jadi dari dulu nih kalau saya nggak salah ya, ANZ itu setelah beli itu kecemplung di dalam, ketika keluar nggak bisa karena keluarganya nggak mau gitu ya.
somehow sekarang ini keluarganya juga mau ikutan. Iya, Sehingga gitu. itu akan menjadi Merubah struktur secara merubah keseluruhan. struktur semuanya. Iya. Dan kalau itu terjadi mungkin valuasi PBV-nya range-nya Bisa berubah. kalau dia jualan biasanya range 1,5 sampai 2 kali, betul nggak Mas? Betul. Jadi kalau selama sejarahnya, kalau yang terakhir itu kan akuisisi Commonwealth ya. Commonwealth memang nggak bisa kita anggap sama karena BNLI terakhirnya. iya, kalau BNI sama Bangkok Bank sekitar 1,5 ke atas ya, Betul. kalau saya ingat saya. Betul. Terus juga beberapa bank sebelumnya juga sama gitu, 1,5 ke atas. Jadi ya kita ngomong di dealnya di 1,5, 1, sekian sampai 1,7 gitu misalnya, masih masuk akal. Asalkan jadi ya, asalkan jadi loh. Asal jadi Nah, disclaimer masalahnya ya. kalau nggak jadi ya itu yang dia bisa balik lagi ke harga ininya lagi. Tapi kalau sampai jadi itu akan ngerubah valuasi secara keseluruhan untuk grupnya dia. Karena sebenarnya gosip ini sudah dari tahun ke tahun sih Mas. Wah, hampir Betul tiap ya? tahun pasti ada. Hampir tiap tahun ya. Oke. Saya kasih sedikit Mas. MTech dan teman-temannya nih, ada SCMA, ada Iya. Buka. Is it related sama penurunan suku bunga atau enggak? Apa emang corporate action aja? Kalau saya ngelihatnya beberapa grup tuh emang lagi aktif melakukan aksi korporasi sih Mas Umar. Dan buat sobat Lotus yang perhatiin, yang memang senang juga trading, nyari momentum, coba perhatiin deh mereka-mereka yang lagi ngelakuin corporate action seperti ini nih. Kalau kemarin kan sebenarnya kan Buka ekspektasinya mau diakuisisi, Betul. tapi ternyata Sama enggak. siapa? Temu ya? Kan, enggak jadi. Tapi Pemerintah ternyata nggak boleh bukan? Hah? Sama pemerintah nggak boleh? Iya, karena takutnya bisa mengganggu UMKM kan. Jadi akhirnya ternyata yang muncul namanya adalah MTech. Oke. Yang itu adalah salah satu existing shareholders-nya atau satu circle-nya dia lah. Iya betul. Nah, memang yang harus diperhatiin adalah pertanyaannya gini, ya terus kenapa dengan grupnya? Terus kenapa emang dengan MTech? Nah, terus kenapa dengan si SMA-nya gitu ibaratnya? Iya, betul. Nah, kuncinya tuh sebenarnya kalau akuisisi Buka ini dan mereka itu jumlah shareholders itu setuju, Buka itu punya duit banyak banget yang bisa di-unlock lah sama dia. Hasil dari IPO awal dulu ya. Ada review awal. Saya laporan keuangan terakhir dia aja, cashnya dia plus aset liquidnya dia aja itu sekitar 14 triliunan. Belum tahu aset-asetnya lain. Itu nolnya banyak tuh Mas. Banyak. Dan kan sampai dia ditegur sama bursa kan. Betul, Kenapa ditaruhnya di berkali-kali. Betul, di SBN. Kenapa nggak diinvestasiin aja gitu loh. Justru dengan adanya perubahan struktur pemegang saham, ya ngomong gampangnya gini Mas Umar. Tadinya satu perusahaan yang megang majority-nya ada 5 orang gitu misalnya. Satu berkurang jadi 4, harusnya pengambilan keputusan akan lebih smooth kan. Betul. Nah, uang ini yang mungkin bisa mengalir ke mana-mana. Karena MTech sendiri kalau saya lihat juga dia aktif tuh ngambil CASS, CAS kan. Terus dia juga ngambil yang lain-lain juga. Nah, kalau si SMA-nya punya video kan. Jadi ini bakal kalau memang benar-benar berjalan lancar, harusnya satu grup itu akan ada cerita baru sih. Dan Buka ini jadi salah satu perusahaan investasi kesimpulannya ya? Saat ini ya, jatuhnya iya. Mirip-mirip Saratoga kayak gitu ya? Betul. Dia juga berpotensi untuk divestasi BBHI-nya dia juga kan. Karena satu grup mereka udah punya super bank. Ya buat apa punya 2 bank gitu. Indah kayaknya ya. Indah. Kalau dilihat dari lagi naik, indah. Tapi kalau nyangkutnya di atas ini belum indah-indah banget. Betul. Mas, tapi harusnya dia lama nyangkut. Saya sering datang ke Rupsnya, tapi ditutup pintunya. Oke, Mas. Ini nggak terasa kita sudah setengah jam lewat gitu ya. Hari ini kita cuma mau memastikan bahwa ini kan kita benar-benar di awal nih setelah 1 hari pelantikan langsung kita gas nih. Sesi mendadak bahas. So hopefully ini akan bermanfaat. Mungkin Mas bisa kasih closing statement dari proses pelantikan kemarin, programnya, serta emiten-emiten yang diuntungkan. Terus apa yang bisa kita sebagai investor lakukan? Iya, jadi sebenarnya kalau dengan keadaan sekarang dari sisi globalnya ya normal ya kalau ada volatilitas jangka pendek lah ya. Tapi bagi lagi kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya di market itu kan kita butuh harapan. Nah, harapannya tuh lagi ada nih sekarang nih. Karena kabinet baru, beberapa nama lama tinggal menjalankan, kita akan dengar beberapa aturan-aturan baru atau mungkin aturan-aturan yang dimodifikasi yang memang impact-nya nanti harapannya bisa mempengaruhi pertumbuhan Indonesia secara langsung lah ibaratnya. Itu yang akan kita dengar pertama. Nah, itu harusnya akan menjadi sentimen positif Bang Umar. Nah, dengan melihat keadaan ini, kalau dilihat dari sisi pasarnya sendiri harusnya kondusif. Jadi kalau misalnya kita bilang mungkin nggak sih nanti akan ada window dressing, mungkin nggak sih sampai menjelang akhir tahun market tuh bisa berbalik bikin ATH lagi. Saat ini probabilitasnya ya besar. Sangat besar. Iya, sangat besar. Kenapa? Asingnya kan belum balik lagi. Kemarin kan asing sempat keluar, tapi meskipun keluar nggak banyak banget ya kalau kita hitung dari bulan Juni ya. Juni kan emang banyak banget keluarnya kan di Mei sama Juni. Tapi sekarang ini ketika kita mulai membalik lagi ESG-nya ke 77, sekarang ini asing itu belum banyak masuk gitu. Jadi kalau dilihat perbankan yang saham-saham big caps itu belum rally lagi.
Ditambah juga ada beberapa saham yang memang market cap-nya besar, bisa menggerakkan market lah. Jadi kalau ngomongin IHSG secara cuaca atau keadaannya kondusif banget. Oke. ATH harusnya di depan mata. Jadi kita ngomongin 8.000 harusnya bisa, harapannya bisa lebih lah, atau setidaknya menyentuh lah untuk si IHSG sendiri. Nah, untuk pilihan-pilihan sahamnya, karena kita lagi ngebahas masalah kabinet saat ini, tadi kita bahas bahwa kalau dari sisi perbankan pasti yang diuntungkan, ya bank skala besar pasti diuntungkan dari keadaan ini. Tapi kalau yang mau berhubungan dengan properti tadi seperti BTN. Oke. Ya, atau mungkin yang berapa udah lama sih sebenarnya, tapi saya baca aturannya mulai digodok lagi, terus dipaksa yang udah asetnya besar harus dilepas unit syariahnya bank syariah. Jadi saya mau bilang biasanya dia ngomong bahasanya Iya, dulu. iya. Jadi maksudnya kalau misalnya ngejar pertumbuhan kalau bank, aduh BCA lama naiknya, BRI lamaan, itu bisa dua bank itu bisa diperhatiin. Oke. Sama tadi itu yang berhubungan dengan properti Mas Umar, yang semennya lah, yang keramiknya lah, yang catnya lah, yang mungkin belum terlalu tersentuh. Itu bisa diperhatiin. Digital ya. Dan digital ya. Ya, digital. Digital itu boleh spesifik? Bisa digital yang perbankan Oke. ya, yang diuntungkan dari ekosistem kayak ekosistem Goto, si Arto bisa diuntungkan dari itu juga. Oke. Terus juga bisa juga dari yang tadi kayak lagi ada corporate action tuh kayak grupnya MTEK segala macam juga MTK bisa. SMA buka ya. Betul. Oke, siap. Makasih banyak Mas Fat. Sama-sama. Atas masukannya hari ini. Ya. Sobat Lotus, demikian bincang-bincang kita dengan Mas Fat, senior research dari Lotus Andalan Sekuritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.